Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah sholat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji ilmunya Allah, untuk mempelajari dan menghayati sisa umur kita untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mohon maaf, sudah 2 kali pertemuan saya tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan yang sulit untuk kami tinggal, karena saya mendampingi tamu-tamu saya datang dari luar negeri. Alhamdulillah, tanpa putus pengajian lanjut, saya punya teman Ustaz Haidar lah yang bisa menggantikan saya dan kalau saya tidak bisa melanjutkan pelajaran seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tampillah kita di i'lam anna iqtinasal ulumi lil qalbi ala maratib, minha ma yakunu lil ulama fayatabassaluna bil muqaddamat ila nata'id bil adillah ila al madlulat. Tampillah kita di tentang masih di ilmu dan macam-macamnya ilmu yang tentunya kemarin sudah dibahas, bahwasanya ilmu ada lahirnya dan ada batinnya, dan tidak mungkin sampai kepada batinnya kecuali kita memahami tentang lahiriahnya dahulu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna iqtinasal ulumi lil qalbi ala maratib. Ketahuilah sesungguhnya bisa dicapainya suatu ilmu itu dan melekat di hati kita tentunya melalui beberapa martabat ataupun tingkatan. Minha, diantaranya ialah ma yakunu lil ulama fayatawassaluna bil muqaddamat ila nata'id, bil muqaddimat ila nata'id. Yang beberapa ilmu diantaranya adalah ilmu yang dikhususkan untuk ulama, ilmu yang diciptakan oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah kepada para alim ulama, tentunya melalui proses, yaitu yatawassalun, melalui proses bil muqaddimat, dengan penyebab-penyebabnya ila nata'id, sampai kepada natijah dan hasil daripada ilmu tersebut. Dengan cara apa? Bil adillah, dengan beberapa dalil, ilal madlulat, sampai kepada tujuan. Artinya apa? Ada ilmu yang bisa dipelajari, yaitu ilmu yang disiapkan oleh Allah untuk para alim ulama. Ulama dahulunya bodoh. Ulama lahir tidak langsung pintar hafal Quran, hadis, baca kitab, tidak. Tapi tentunya tanpa apa-apa. Tapi dia belajar, dididik oleh orang tuanya, belajar kepada sang gurunya, sampailah dia menjadi ulama. Itu pertama. Yang kedua, ilmu yang kedua ialah wa minha ma yakunu ala hasabil kashfi. Yang kedua adalah ilmu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara iktisyaf. Memang pemberian khusus daripada Allah, memang hatinya sudah dibuka oleh Allah. Wal iradah, memang keinginan Allah. Minallah, dari Allah taala. Dan siapakah yang memiliki ilmu tersebut? Ialah kama yakunu lil anbiya, seperti ilmu yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nabi dilahirkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walidzalik nabi termasuk sifatnya adalah an-nabiyul ummi. Apa nabiyul ummi? La yaktub wa la yaqra, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Namun umminya Nabi Muhammad, sifat umminya, sifat tidak bisa buta hurufnya Nabi adalah kemuliaan bagi Nabi. Dan selain Nabi adalah kehinaan. Ada di akhir zaman manusia yang mempunyai sifat ummi, tidak bisa membaca dan menulis, itu aib, itu orang tolol, bodoh. Tapi di zaman Nabi, apabila Nabi seorang Rasul yang mempunyai ilmu yang luar biasa, nantinya mendapatkan wahyu, kemudian tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, itu luar biasa. Apa hikmahnya? Kata ulama, hikmahnya Nabi diciptakan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca
biar umatnya tambah yakin bahwasanya ajaran yang dianutnya dan disebarkan kepada umatnya memang murni wahyu daripada Allah. Kalau seandainya Nabi bisa membaca, bisa menulis, itu rekayasa Al-Quran tulisan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bisa membaca, itu bukan, itu kayaknya Nabi itu membaca kitab-kitab sebelumnya hanya direkayasa saja, direvisi oleh beliau, dirangkum oleh beliau, begitu saja. Mungkin ada perasaan seperti itu, tapi sudah terkenal di zaman kanak-kanaknya beliau tidak pernah membaca, tidak bisa menulis, sehingga di umur 40 tahun dengan memandangkan, mengiklankan dan memberitakan bahwa saya kenabian dan dites dan diuji oleh masyarakatnya, sehingga mereka memang meyakini sungguh luar biasa ilmu Muhammad, dan ilmu itu bukan sekedar ilmu biasa, tapi tentunya oleh zat yang maha luar biasa, diwahyukan kepada hambanya juga yang luar biasa di sisinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Qala ta'ala li Ibrahim al-Khalil alaihi salam, untuk membuktikan bahwasanya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu enggak perlu belajar, memang wahyu murni daripada Allah untuk mereka-mereka. Allah berfirman, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, wa kadzalika, demikianlah nuri, kami tunjukkan Ibrahim, kepada Ibrahim apa? Malakutas samawati wal ardi, tunjukkan ilmu langit dan ilmu bumi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim seorang nabi yang agung, yang mulia, tapi tentunya tidak ada bandingannya dan dibandingkan dengan Nabi Muhammad, mempunyai kemuliaan yang demikian rupa, bisa menembus langit dan bumi tentang keilmuan, dan tentunya dengan izin Allah, apalagi ilmu yang disiapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tentunya tidak akan terbatas lagi. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga pernah bersabda dan berdoa, Allahumma ya Allah, arinal asya kama hi, ya Allah tunjukkan sesuatu kepadaku memang hakikatnya ya Allah. Kalau kita kan tidak, kita di dalam ini aja kelihatannya steril, tapi nggak tahu kita mungkin masih ada bakteri-bakteri. Sehingga, tapi kalau Nabi Muhammad SAW memang sudah dikhususkan oleh Allah, Nabi tahu hakikat ini jernih atau tidaknya persis dengan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berarti ini ingin Allah? Tidak. Ini kita bicara tentang makhluk. Adapun tatkala dibandingkan dengan Allah, nggak ada. Itu nggak ada bandingannya. Nah, adapun ilmunya Nabi Muhammad adalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Adapun ilmunya Allah ilmu mutlak yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada batasan-batasannya. Ya. Nah, kita bicara tentang ilmu dulu, ilmu yang disiapkan oleh Allah kepada manusia, dan Nabi termasuk manusia. Ya. Nah, fatankashifu lahumul haqa'iq, maka Allah bukakan pintu rahasia untuk mereka para nabi, kifahan min ghairi tawassuti dalilin, secara terang-terangan tanpa adanya dalil. Memang sudah ilmunya nabi itu ilmu mutlak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, au burhan au muqaddimat, tanpa ada belajar, tanpa ada menuntut ilmu, tanpa ada dalil. Ini dalilnya apa? Kalau kita kan dalilnya apa? 2 itu kok bisa 1, kok 1 tambah 1 tuh kok bisa 2? Iyalah, karena 1 tambah 1 sekarang kan jadi 2. Ada pemikiran masih. Itu sebab ilmu kasbi namanya. Harus ada pemikiran. Tapi kalau ilmunya Nabi Muhammad ilmu mutlak, kita di belakang tembok aja nggak tahu. Tapi kalau ilmunya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya, itu tembus. Jangankan mereka, para wali-wali Allah aja masih ada yang memiliki ilmu-ilmu yang itu, walaupun tidak ada bandingannya jika dibandingkan para nabi dan rasul. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat, semua yang boleh untuk dijadikan wahyu kepada nabi dan rasul, maka boleh untuk dijadikan karamah untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak wajib. Boleh, kata-kata boleh kan tidak wajib. Ada wali Allah enggak punya karamah, ada para wali Allah enggak punya karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak wajib, tapi para nabi wajib punya mukjizat untuk menantang musuh-musuh Allah yang tidak percaya kepada beliau semua. Adapun wali enggak dituntut orang mau percaya, enggak, terserah. Tapi kalau nabi wajib untuk dipercayai, karena nabi adalah pengemban risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-murad bi qoulihi ta'ala, ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahu Allahu lin-nas, apa yang dibuka oleh Allah lin-nas untuk sebagian manusia, min rahmatin, dari rahmat Allah, fala mumsika laha,
maka tidak ada bisa yang menghalangi. Disinilah kita tahu makom, ilmu, jabatan, harta sudah ada garisan masing-masing daripada Allah. Apa yang dibukakan oleh Allah untuk saya, tidak untuk Anda. Apa yang dibukakan oleh Allah untuk Anda, tidak untuk saya. Istri yang diciptakan untuk kita, khusus untuk kita. Istri yang diciptakan untuk orang lain, itulah hadiah daripada Allah, anugerah daripada Allah untuk mereka. Tinggal kita mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah. Janganlah jadi hamba yang kufur dan menantang atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi rahmah mabdhulatun fil judi al-ilahi wal karamil abadi fil qurubil muta'arridah laha wa ilayhi al-isyara bi qawlihi alaihi salam inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafa'at ala fata'arradu laha. Rahmah dan sebagai rahmah adalah ilmu yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang khusus. Itu dibuka lebar untuk siapa saja yang penting mau belajar dan mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan suatu dalil, Nabi bersabda, inna li rabbikum, sungguh Tuhanmu, fi ayyami dahrikum lanafahat, di dalam setiap hari daripada Tuhan, daripada hari dan masa yang dimiliki oleh Tuhan untuk kalian, nafahat, mempunyai anugerah yang besar. Ala, tidakkah fata'arradu laha, kau tadahkan tanganmu, kau sodorkan dirimu, kau berusaha untuk mengemban rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat disiapkan oleh Allah. Yang menjadikan Imam Ghazali alim, Allah. Yang menjadikan SBY menjadi presiden, Allah. Yang menjadikan orang kaya itu Allah. Tinggal kita mau apa tidak berdoa dengan usaha. Usaha dengan doa, dan doa dibarengi dengan usaha. Apapun yang di dalam dunia ini gak mustahil. Selalu kita berusaha dan selalu kita berdoa, insya Allah. Khususnya Imam Ghazali di sini tidak bicara dunia sama sekali. Yang dimaksud adalah ilmu. Dengan ilmu itu sehingga kita hati akan terang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kan gitu. Yang merasakan betul-betul takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama yang mana? Ulamaul akhirah. Yang hatinya tatkala disodorkan haram dan halal, pilih yang halal itu wajib. Tapi halal dengan syubhat, tinggalkan syubhat, pilih yang halal. Ini dikatakan warok. Ya, makanya salah satu cerita, ada seorang yang ingin mempunyai anak yang soleh, ingin mempunyai anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka sepakat dia bersama istrinya, Dek, aku akan berusaha mencari barang yang halal untuk anakku. Kalau aku mungkin masa depan sudah beginilah, kita mungkin sulit untuk menjadi orang yang hebat di dalam urusan agama karena kita sudah agak tua, tapi potensi atau anak kita masih ada. Khususnya engkau lagi hamil, maka tolong jangan kau konsumsi makanan kecuali aku tahu dari mana itu konsumsi makanan. Sehingga istrinya apapun yang dikonsumsi oleh yang lagi hamil ini tidak diizinkan oleh suaminya kecuali telepon dulu. Zaman itu tidak ada telepon, tapi paling minimal dipesan oleh suaminya, boleh kau ambil di sini. Sehingga suatu ketika ada kiriman makanan dari orang lain, walaupun ini kita belum sampai pada saat itu, hanya bisa bercerita lah. Mudah-mudahan nggak 100%-nya, 5%-nya cukup, insya Allah. Akhirnya dikirim makanan tanpa sengaja. Yang namanya istri hamil kan ngidam tuh, perasaannya kan beda dengan orang-orang yang sehat, sehingga tanpa sengaja dia makan aja lahap. Setelah dimakannya menyesal, ya Allah, padahal aku diamanati oleh suamiku, jangan kau konsumsi makanan apapun kecuali aku tahu dari siapa dan di mana kau membeli dan siapa yang memesan. Kemudian setelah pulang sama suami, istri bilang, wahai istriku, wahai suami, aku minta maaf, aku melakukan kesalahan yang fatal, bahwasanya aku memakan makanan tanpa seizinmu dan itu dikirimi oleh fulan bin fulan. Marah sang suami, wahai istriku, aku yang memarahi bukan karena tidak sayang kepadamu, tapi karena cinta dan sayangku kepada anak kita. Kita sudahlah begini, tapi kita yuk robah nasib masa depan anak kita. Sementara di zaman Sayyidina Umar, di zaman para sahabat, beliau itu tidak makan kecuali tahu apa yang mendayangi masaknya, siapa yang memasaknya, dan siapa yang mengirimkan ke rumah kita. Itu baru dimakan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Imam Ali, Sayyidina Al-Hasan dan Husain di perjalanan menemukan satu biji kurma. Satu biji kurma dimakan secara fikih halal, luqatah. Halal syekh tafi. Orang pasti itu satu kurma di tepi jalan halal. Boleh siapapun yang akan memakannya, bahkan menurut fikih ya, ini hukum fikih. Tapi hukum tasawuf beda lagi. Imam Ghazali mengatakan tidak halal. Tapi secara hukum fikih adalah ini apa? Satu kurma.
paling 5 rupiah, nggak sampai. Seandainya orangnya pun tahu, pasti akan diridhoinya. Tapi apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW? Dikatakan dicungkil itu mulut Sayyidina Hasan, bahkan itu diuraikan oleh Muhammad, disuruh keluarkan. Seandainya aku tahu masih ada sedikit pun sisa, akan aku korek mulutnya Hasan. Kata Nabi Muhammad SAW. Disinilah contoh wow yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan turun-temurun sampai detik ini. Masih ada mereka tidak mengkonsumsi makanan yang di luar. Saya contohkan, saya punya abah lah, saya belum bisa meniru. Saya punya abah, hidupannya sangat pas-pasan, tidak punya apa-apa. Jangankan sepeda motor, sepeda ekor pun nggak punya. Jangankan mobil, motor, sepeda ekor nggak punya. Dan abah melarang kami untuk makan di luar, di jajan, baik es teh, es apa namanya, yang jelas yang di toko-toko nggak tahu. Apa kata Walidi, kata abah, kita nggak tahu siapa yang mau beli ayamnya. Tapi kita kan sulit untuk seperti itu. Jadi kalau saya punya abah, diundang orang nggak mau makan kecuali ikan asin, ikan ikan laut yang tidak perlu disembelih. Kalau toh diundang orang, wajib yang menyembelih bapak siapa yang oh Ustaz Fulan Habib, baru apa saya makan. Halalkah? Haramkah kita makan di rumah makan padang? Nggak halal. Secara fikih halal. Apa yang kita lihat depan kita halal. Apalagi di situ ada label halal, sudah jelas halal menurut fikih. Tapi itulah warok. Hati-hati. Kenapa? Karena man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Wa man akalal haram asab jawarihuhu sya'am aba. Yang makan benda yang halal pasti halal tanpa syubhat. Mau tidak mau dia pasti sholat. Cobalah. Sekarang Anda coba. Tes aja. Ini yang kita semua lah kalau tak percaya. Besok kita makan, jangan makan di luar. Tapi kita makannya hasil kita kerja sendiri, nyangkul, mengajar, dakwah, ataupun dagang dan jualan dan gaji yang pasti murni halal. Kemudian kita beli makanan, masak istri kita yang masak. Niat, saya bohong nggak mau sholat. Coba bayangkan, insya Allah nggak bakalan bisa. Insya Allah nggak bakalan bisa. Kenapa? Makanannya halal. Tapi kalau sudah makanan haram, boleh sekali kita berat meninggalkan sholat. Tapi 3 kali berturut-turut, insya Allah salah satu di antara sholat kita tinggalkan. Kalau kita biasa puasa sunnah atau sunnah, fardunya masih belum, sunnahnya akan hilang. Tapi kalau sudah kita bakalan melaksanakan sholat sunnah, yang fardunya pun akan dicoblos, akan kehilangan. Itulah janji Nabi Muhammad SAW bagi manusia yang mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya cerita, bisa cerita. Saya meniru apa saya belum bisa. Saya terus terang kalau di lapas saya makan di ruang padang, tapi saya tanya muslim halal udah selesai. Urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi minimal kita kagumlah sama ulama-ulama dahulu. Kalau saya punya apa mustahil minum es teh di warung, saya nggak pernah melihat. Diundang orang belum pernah makan sapi, daging ataupun ayam yang tidak tahu siapa penyembelihnya, apalagi beli di pasar. Mustahil itu terjadi. Ini zaman abah saya yang barusan meninggal tahun 1997. Saya tidak bicara Imam Ghazali, imam-imam sebelumnya. Dan makanya dijatah. Kalau sekarang makan dijatah karena takut diabetes. Saya memang dibatasi, makanya jangan lebih sekian karena Nabi tidak pernah makannya sahabat. Saya tidak bicara laut, saya Ali yang kemarin saya bawa 22 hari dakwah di Indonesia. Beliau dari Yaman. Sebab umur saya lebih tua saya umurnya daripada beliau. Diundang orang, kita tahu ya orang Indonesia luar biasa kan. Di situ ada daging sapi, daging kambing, ayam, kampung, kemudian terasi, banyak pak di depan dia. Dia bingung. Saya tahu, cuma saya biarkan aja. Saya hidup sama beliau di Yaman. Abang saya nyuguhkan ada Indomie, ada ayam goreng, kambing, apalagi 3 lauk di situ. Dia diam. Nah, saya bilang, tolong, saya makan dulu. Anak bingung, dia bilang, semenjak saya hidup sudah menjadi kebiasaan sampai detik ini sudah saya menikah, di rumah saya belum pernah menggabungkan satu makanan menu, satu waktu makan yaitu pagi, siang dan makan malam dengan 2 lauk sampai detik ini. Jadi kalau di Hadramaut memang seperti itu. Kalau kambing ya udah kambing. Kalau sudah ikan asin ya udah ikan asin. Kalau sudah ayam ya ayam. Kita di Indonesia semua campur aduk, penyakit banyak di sini. Makanan nggak terjaga. Subhanallah. Ternyata saya bilang, ente pelit ya. Saya soto sama beliau, canda sama beliau. Berarti orang Yaman pelit-pelit.
bukan semua di Yaman ya, tidak. Kalau adanya daerah nanti kalau di Saudi beda beda. Ya itu di Saudi, saya tidak bicara Saudi saya. Yang nanti umrah di Saudi kok beda ya. Di Yaman di Son'a kok beda ya. Saya bawa ke Tarim, Anda akan tertarik. Kalau di Tarim ada. Subhanallah, apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW yang bersabda dan disebutkan baca bisa nanti di akhlak-akhlak Nabi di kita terjemahan la yajma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idamaini fi akal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak Nabi mengumpulkan dalam satu makanan dua lauk. Ada. Nabi kalau sudah ayam, kalau sudah daging, daging. Dan itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Minimal kita ya bolehlah mencampur. Kalau kemarin 3 menu, sekarang kurangi 2. Sedikit kurang 1 lumayan. Dah. Maya di mana Nabi SAW idamain, nggak pernah mengumpulkan 2 idam. Idam itu lauk, nggak pernah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah daging, ya daging. Kalau sudah ayam, ya udah ayam aja. Kalau sudah ikan asin, ikan asin. Kalau kita kan ada ikan asin, ada itu, ada ini, sehingga perut kita seperti saya ini sudah perut susah untuk mengecilkannya. Setiap bulan check up sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Subhanallah ya, luar biasa. Nah ini saya bicara yang saya lihat di depan, di hadapan saya, Syekh Ali umurnya masih muda. Yang sebagian saya ketemu kan kemarin. Nah, coba waktu makan di rumah Habibmu, waktu makan di rumahnya para kiai, nggak pernah dia ambil. Dia bilang alhamdulillah itu aja. Terkadang kan disuguhkan Indonesia tuh bingung ya. Aduh, saya tidak bisa kayak ini. Nabi itu nggak pernah mengumpulkan dua lauk dalam satu makanan ya. Minimal kita mengakulah kita masih belum sempurna mengikuti jejak Nabi. Fala ahsana minal afala aqalla minal insaf wala ahsana minal i'tiraf. Minimal insaf, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, dan paling baik daripada itu mengaku kesalahan adalah luar biasa. Nah, kita minimal yang supaya kita lihatkan bagaimana mereka para imam-imam dahulu yang luar biasa. Saya masih ingat saya punya abah, ya Allah yarham, sudah meninggal. Luar biasa. Tahun 2096 waktu itu kami punya rezeki sedikit. Maklum anak muda abang-abang saya beli sepeda motor, dikumpulkan sidang paripurna. Kalau kita dapat motor anaknya senang ya. Saya alhamdulillah mobil baru saya ganti, alhamdulillah, syukur ya Allah, luar biasa. Udah merasa paling hebat dibandingkan orang dahulu. Nggak ada apa-apanya, sibuk saya punya abang. Kumpulkan abang saya, semuanya kumpul, yang laki-laki, perempuan ikut-ikut. Ingat ya, nanti kalau abang meninggal, jangan dimasukkan hisab ini kepada abang. Sepeda motor Pak, waktu itu 3.300.000 motor Prosman, saya masih ingat 96. Sepeda motor ribut saya punya abang, jangan dimasukkan ke hisabnya abang, karena dunia jifa, wa muhibbuha jifa. Dunia itu adalah bangkai, dan yang cinta kepada dunia Allah juga sama dengan bangkai. Wah, bingung ini. Nah, jadi saya masih kecil waktu itu, saya ya belasan tahun. Saya tanya, emang salah tuh? Nggak salah, tapi takut salah nih, salah niat. Karena abah takut salah niat, maka abah hidup seperti ini. Karena abah saya. Karena abah takut salah niat, karena abah hidup seperti ini. Saya yakin kalau masih ada saya punya abah hidup, mungkin mobil Avanza saya nggak boleh kan. Tapi kalau sekarang saya pakai sepeda ekor, nggak sampai aja, kan beda makamnya sudah. Nah, artinya kita sudah ambil enak-enaknya, yang penting jangan dipakai maksiat. Itu sekelas saya, sekelas TK yang masih belum naik ke SD. Walaupun yang sudah makomnya luar biasa, kamu muridnya abah bilang, ini rumahnya Habib, rumah saya itu 4 meter kali 6 meter. Saya nggak bicara apa adanya lah, tanya sama orang yang kenal saya punya abah. Insya Allah kalau di sini dia motor kenal, masih sebaya sama punya abah. Apa namanya? 4 meter kali 6 meter. Kita malu ya, anak masa Habib rumahnya kecil gitu kan, Habib yang baik pada kaya-kaya. Saya kok miskin sendiri gitu kan. Iya datang dari Pontianak, termasuk muridnya apa? Artinya yang sering ke rumah, Syarif Abdullah. Tanya aja sama beliau gimana Habib Husain dulu. Ini Syarif Abdullah sering ke rumah saya tiap bulan. Syarif Abdullah dulu masih beliau kuliah. Jadi rumahnya kecil, dibilang sama murid-muridnya, ayo kita ini ada sumbangan lah untuk Habib, rumahnya sudah gak layak, boleh disumbang apa terserah, tapi jangan lebihkannya. Kalau ente bongkar seperti ini pun ya persis inilah yang ada, kemampuan ada di
sini, dan anak yakin masih cukup untuk menjaga aurat anak saya, istri saya, dan saya mati pun, insya Allah kuburan saya tidak sebesar rumah saya. Hati-hati itu orang umur sampai meninggal rumahnya tidak lebih dari 4 kali 6 meter. Kakak saya mau nikah, kebutuhan sudah wajib. Yang namanya orang nikah pasti punya kamar. Abang udah menikah, ini wajib kita bikin kamar karena akan menantu. Gimana? Udah, yang persis dibikin kayak teras itu, pokoknya rumahnya persis mobil kijang kijang super atau kijang grand extra, persis sudah rumahnya saya. Itulah sekamar waktu kakak saya menikah. Ada lagi yang menikah, bikin lagi karena wajib sudah kebutuhan. Kalau dunia nggak dibutuhkan, jangan bikin. Wah, tapi hidupnya tenang ya. Kalau kita ya Allah, mobil rusak sedikit bingung, harus ganti ini, motor rusak bingung. Nah ini masih kelas 3 ini. Tapi minimal marilah kita pakai, jangan sampai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa adanya dan akui kata-kata ulama-ulama pendahulu, insyaallah kita mendapatkan berkah mereka insyaallah. Wa idza kana qasdul iktishaf min jihatil 'abdi kana mithaluhu du'a wastinzalul huda wa in kana min jihatillah ta'ala min istinzal wa sabab min jihatil 'abd kana nuzul ilaihi isyara bi qawlihi alaihi salatu wassalam yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya wa bi qawlihi alaihi salatu wassalam hikayatan an rabbi azza wa jalla laqad qala syauqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim ashaddu syauqa. Adapun ilmu yang disiapkan oleh Allah kepada para nabi tentunya ada untuk para aulia, untuk para ulama dan para kita-kita ini adalah iktisab sifatnya. Harus ada usaha. Artinya apa? Imam Ghazali menyinggung kita. Jangan harap Anda akan alim sementara Anda malas untuk belajar. Jangan harap Anda akan dekat dengan Allah sementara Anda masih malas untuk mempelajari ilmu Allah. Jangan harap Anda akan terbuka dalam hatinya dalam sir rahasia sementara ilmu lahiriah belum Anda dapatkan. Mustahil. Itu nggak ada kecuali Nabi. Adapun Nabi mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nggak belajar masih itu. Dalilnya mana? Allah berfirman, yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah yang mendekat. Ibaratkan yanzilu, Allah turun dari ke langit yang pertama. Padahal Allah enggak mempunyai sifat turun dan naik. Kalau punya sifat turun dan naik sama dengan tangan saya kan gitu. Ini ilmu tauhid sudah enggak ada. Yang dimaksud di sini yanzilu. Di sini perlunya kita mempelajari ilmu ta'wil dan mengartikan jangan baku kepada bahasa Arab yang sepotong saja. Dan dikatakan yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah turun dari atas ke langit yang ke pertama. Berarti seakan-akan Allah di langit ke-7. Kemudian turun lagi, turun naik tangga, kayak gitu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi artinya rahmat Allah, pantauan Allah, anugerah Allah dekatkan dengan kita. Yang paling dekat langit adalah langit pertama. Nah ini apa yang dimaksud? Ada ilmu yang disiapkan oleh Allah, tinggal kita mau atau tidak. Nah, gitu. Kemudian ada juga Allah berfirman, laqad qala syauqul abrar, sungguh kekasih Allah itu rindu kepada Allah, ila liqa'i, rindu kepada untukku kata Allah, wa ana ila liqa'i la ashaddu syauqa. Tapi ketahuilah, tatkala manusia itu merindukan aku, punya. Alhamdulillah. Ketika manusia itu merindukan aku, kata Allah, ketika hamba merindukan aku, ketahuilah bahwasanya kerinduanku untuk mereka lebih dahsyat daripada kerinduan mereka terhadapku. Di sini dalilnya. Di sini bisa kita pahami bahwasanya Allah sangat cinta kepada kita, tapi kita yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji sedikit kita mengeluh. Diberikan air sedikit kita sombong. Diberikan jabatan sedikit kita congkak. Diberi penyakit sedikit kita selalu menggerutu. Padahal Allah sangat cinta kepada kita. Baik ujian ilmu, ujian kekayaan, jabatan, bahkan ujian kebodohan, ujian kemiskinan dan kesengsaraan itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mensikapi bagaimana kita rasakan pemberian Allah untuk kita. Wa ila tariqil istiksyaf wa takashshuf al-isyara bi qouli alaihi wasallam hikayat Rabbi Subhanahu wa taala man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Kata Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku di antara hambaku shibran, satu jengkal, aku mendekatkan diri kepada dia, aku yang berlari kepada dia ba'an, satu hasta. Kalau hambaku satu jengkal, aku satu hasta. Hambaku kencang, aku lebih kencang. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau apa tidak.
Masya Allah. Wa 'alal jumlah fa'lam anna al-judal ilahi iqtada an takuna as-sa'adah maqbulah min ghairi bukhlin wal karam as-sarmadi iqtada an yakuna al-qalbu fi asli al-fitri musta'iddan li qabulihi hadhihi al-'ada wa ilayhi isyara bi qawli. Ketahuilah secara global, secara keseluruhan dan secara singkat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberiannya tidak terbatas. Dan Allah tidak mempunyai sifat pelit, dan Allah tidak mempunyai sifat ingkar janji. Apa yang dijanjikan Allah dan apa yang kita minta semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah kepada Allah, jangan sampai kita menjauh dan terjingkir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan ketahuilah masing-masing dari kita siap untuk menerima ilmu tersebut. Kenapa? Karena setiap yang dilahirkan kata Allah, maka dia mempunyai potensi untuk jadi orang hebat dalam keadaan fitrahnya suci tanpa noda sedikit pun. Siapapun ia, muslimkah ia, non muslimkah ia, hanya saja tergantung lingkungan dan tergantung nanti bagaimana dia hidup melanjutkan masa kanak-kanakannya sampai dia balik. Disitulah titik temunya akan menjadi baik atau tidaknya. Ya. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam ta'ala fitratullah al-ayat. Wa qawlihi ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Na'am ba'da dhalika yata'arradu fi wasatil amrayn umurun mani'a sya'ilah wa hiya syahawat wal khaba'ith wa syawaghil. Kemudian tatkala kita paparkan kata Imam Ghazali, begitu hebatnya anugerah Allah dan kasih sayang Allah, ingat yang menghalangi kita bukan Allah tapi kita sendiri. Sebab apa? Kita juga punya syahwat, kita juga mempunyai sifat jelek dan mempunyai kesibukan-kesibukan. Fa idza rufi'atil mawani' ruji'atil umur ila aslin. Apabila semua penghalang tersebut sudah kita mampu untuk mengalahkannya, nafsu kita bisa mengaturnya, kesibukan bisa kita atur, dan kejelekan bisa kita redam, maka hilanglah antara hijab di antara kita dengan Allah. Dengan sendirinya apa yang kita inginkan, khususnya ilmu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, mudah untuk kita serap dan kita fahami. Nah, ruji'atil umur ila asli muqtadayatiha wa kashafa lil qalbi jalalullah wa 'azamatu. Ketika itulah hamba mampu menghadapi ujian, mampu mengatur hawa nafsunya, syahwatnya, kejelekannya, kesibukannya diatur, maka disitulah hati akan bersambung, betul-betul faham tentang keagungan Allah dan kedudukan tinggi yaitu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasala ila sa'adatil abad, dan disinilah puncak kemakmuran. Tak kala apa? Manusia dianggap fana, manusia dianggap hampa, kecuali kita bersambung kepada Allah. Tapi ini sulit ya. Kita belum tahu lah. Saya mati nanti atau jenengan semua wafat mampu seperti ini, Allah tahu. Sekarang masih belum ya. Nah, terkadang yang dipelajari langsung ini nih. Hambungkan kita kepada Allah, singkirkan semua manusia. Manusia tidak ada apa-apanya. Sementara sebelumnya nggak pernah dibahas. Akhirnya apa? Lupa dia dengan kewajiban. Udah yang penting Allah, Tapi hartanya dicuri, masih ribut sekampung. Nah itu belum. Dicubit, masih ribut sekampung. Masih belum. Nah, orang yang betul-betul seperti ini, dia nggak menghiraukan. Dunia milik Allah, kembalinya kepada Allah, datangnya daripada Allah. Nah, kalau kita masih belum, kita masih kelas TK lah. Mudah-mudahan suatu saat akan sampai kepada makom tersebut. Ya minimal sebelum meninggal, kalau sudah mau meninggal kita akan merasakan hinanya dunia, hinanya segalanya. Disitulah tempat mampu kita menghadapi anugerah Allah atau tidak, mampukah kita mengalahkan hawa nafsu kita atau tidak. Naam. Fa fi qadri ma tafarraga al-ina min syai'in yattasi'u li ghairihi. Nah, di sini. Nah, Imam Ghazali luar biasa menyebutkan. Jadi kalau kita ingin hati ini bersambung kepada Allah, karena hati diibaratkan apa? Wadah. Tergantung wadah yang kosong itu mau diisi apa. Kalau wadah yang kosong kita penuhkan dengan keduniaan, maka sudah cukup dengan dunia, cukup dengan rasa cinta kepada dunia. Allah nggak ada, tempat rasa cinta Allah sudah nggak ada. Tergantung hati kita. Kata Imam Ghazali, hati itu tergantung seperti wadah, seperti gelas. Gelas tatkala kita sudah diisi dengan kopi penuh, kapan di mana letak airnya? Gak ada. Letakkan air tumpah itu, gak bermanfaat. Jadi harus seimbang. Kalau wadah kita kosongi, mungkin sedikitlah untuk sekedar bekerja dan sisanya untuk Allah, ibadah, cinta Allah dan Rasulnya, maka akan bersemi hidup itu hati. Wadah akan indah, sehingga kotoran akan hilang,
tersucikan, karena setiap hari disterilkan dengan air yang jernih, yaitu ibadah dan rasa cinta kepada Allah SWT. Kalau tidak, hati kosong diisi dengan maksiat, narkoba, pencurian, riba, namimah, apalagi kemudian tidak sholat. Wah, penuh ini, hati sudah kosong. Yang tadinya kosong penuh dengan urusan dunia. Mau berubahnya cinta Allah, nggak bisa. Kenapa? Sudah kosong. Sudah penuh diisi dengan hal-hal yang lain. Makanya kosongkan hati dari hal-hal yang lain minimal waktu sholat. Kenapa sih kita harus tahajud? Harus sholat taubat nih untuk mengosongkan hati dari hilangkan dulu. Makanya ini pentingnya kita menghadiri majelis zikir, pentingnya kita menghadiri majelis ilmu, pentingnya kita mendengarkan nasihat-nasihat. Nih, saya baru datang kemarin dari Solo menghadiri haulnya Habib Ali Al-Habsyi yang ke-102. Yang 102. 3 malam kita menginap di sana. Saya tanya sama kawan-kawan, apa sih di mobil kita? Baru pulang tadi malam. Rombongan kita 16 orang kira-kira. Saya tanya di mobil, apa yang minimal kita dapat dari hikmah kita hadir acara seperti ini? Mereka bilang, nggak tahu, Bim, yang penting ya agak tenang deh. Mereka pada sibuk kerja masing-masing. Saya bilang, minimal 1 hal. Kalau seandainya tidak terima menjadi hal ini, insya Allah kita cukup apa? 2 hari kita tidak bicara dunia kan? Oh iya, Bim, betul, Bim. Karena handphone kita matikan semua, nggak ada urusan dunia. Yang caleg tidak ada urusan, yang DPR tidak ada urusan, yang petani nggak ada urusan. Hanya ingin mendengarkan sholawat, zikir, istirahat di hotel. Sholawat, zikir, istirahat di hotel. 2 hari. Sehingga adalah istirahat hati ini kalau setiap harinya disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga minimal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan hidup. Itu pentingnya kita menghadiri majelis zikir. Memang seperti ini. Insya Allah pulang dari musola agaklah sedikit nikmat gitu. Ada batin yang kita rasakan. Tapi coba kita nonton film lah, nonton profes, senang. Otak kita senang. Tapi sedikit aja. Pejamkan mata kita, tanya sama hati. Insya Allah suka. Khususnya orang yang sholat ya. Saya bicara kita yang iman ini, yang sholat. Kalau iman hatinya nggak sholat, ya sulit untuk nyambung kepada Allah, sulit. Tapi orang yang sholat, senang kan kita lihat orang joget-joget ya. Dan orang joget-joget, konser, rokokan, joget-joget dan wanita membuka auratnya, senang. Tapi sejenak kita berpikir, pejamkan sedikit saja. Tanya sama mata hati, senang nggak? Hati pasti berontak yang namanya hati beriman. Tidak, ini salah. Kalau kita merasa salah itulah syukuri. Alhamdulillah, walaupun saya bermaksiat, tapi ada bisikan dari hati nurani saya bahwa saya ini salah. Kata ulama, Al-Imam Ghazali mengatakan, Allah mengatakan, seseorang mukmin yang bermaksiat, kemudian hatinya ada terenyuh kemaksiatan, insya Allah dia tobat. Insya Allah dia tobat. Itu minimal. Makanya kalau ada teman-teman kita yang masih mungkin hobi narkoba, hobi minum, ajak tuh, suruh jam sedikit saja. Tanya, ini merasa salah enggak? Iya, merasa salah. Insya Allah, caknya aja. Jadi sebelum meninggal dia tobat. Tapi saya nikmat kok, minum khamar biasa aja. Saya jaya. Itu jangan diharap dia akan tobat. Kenapa? Hatinya tidak ada kontak dengan Allah SWT. Tapi walaupun dia bermaksiat, tapi kalau ditanya, iya, betul, saya ini menyesal. Dunia saya ini gak baik. Masa saya jual narkoba? Masa saya menjadi mengedar-edarkan pelacur dan sebagainya? Ada perasaan dan berbisik di hatinya itu. Itulah sambungan tali iman antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan bertobat kepada Allah. Kalau tidak, jangan harap. Dia akan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa menafikan takdir baik daripada Allah. Masih banyak ya orang yang bermaksiat ditaubati, itu khusus. Tapi kata Imam Ghazali, tanda ikhtiarnya manusia yang bisa ditaubati, tatkala bermaksiat dia merasa terenyuh hatinya. Satu contoh, saya punya teman, dan ada orang yang dicintai oleh Allah ya. Terkadang kita nggak merasa dicintai oleh Allah. Kapan itu? Contoh, kita di pesantren dulu kan, sama-sama kan, belajar sama. Ada teman kita melanggar keluar dari pesantren, tapi nggak bisa merokok tuh. Dia merokok di luar karena ketahuan. Mereka bangga, alhamdulillah, aku ya Pak, pelanggaranku nggak ketahuan. Pacaran nggak ketahuan. Kabur dia dari nginep di hotel berjam-jam, bahkan berhari-hari. Subhanallah, keamanan nggak dia tahu. Satu orang coba hanya satu hisapan rokok aja, keamanan lewat di depannya. Apa kata kawan-kawan? Ente nasibnya silam. Sedikit ente melanggar, langsung ketahuan. Ente nggak punya
untuk melampaui keamanan. Tapi kalau menurut saya bukan, tidak. Orang yang seperti ini dicintai Allah. Orang yang seperti ini dicintai Allah, sehingga Allah nggak mau pelanggarannya berlanjut. Baru melanggar sedikit, cepat-cepat dia ketutupan, cepat-cepat ketahuan sehingga tidak melanggar seperti yang lainnya. Adapun yang tadi itu sudah Allah lupa dia, biarkan. Ternyata memang betul. Tatkala orang itu dipesankan seperti itu, nggak ada manfaat itu. Saya lihat seperti itu. Ada rekan kita bicara, saya bingung ya, sama-sama punya istri. Yang satunya tatkala keluar meeting di Jakarta, cepat kata cewek, mohon maaf, ini cerita fakta tapi mungkin agak khusus sedikit ya. Tapi nggak hanya pengalaman. Sehingga dia bangga sama pulang ke hotel bangga, tadi aku dapat cewek. Yang satunya ini dapat nggak? Gimana mau dapat? Baru kita mau dapat ketahuan ada ustadz lah, ada ketemu orang kenal lah. Akhirnya kata temannya, ente tahu nggak? Dulu aku di pesantren persis kayak ente. Akhirnya kata guruku apa? Ente disayang Allah. Ente nggak rindu Allah bermaksiat sama ente. Ente syukuri. Ada kan di antara kita seperti itu kan? Teman-teman kita nggak ketahuan, mulus dia maksiatnya. Tapi kita sedikit aja sudah ketahuan. Tetangga lah, Pak RT lah, Pak RW lah. Kenapa? Itu dari kasih Allah. Cinta Allah kepada kita, bahwasanya Allah nggak mau kita bermaksiat. Kadang seperti itu ya. Kita betul. Adapun di antara kita yang ketutupan, syukuri juga. Allah masih mau menutupi aib-aib kita, namun jangan kelanjutan, jangan keterlaluan berlanjut begitu saja. Karena pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, ujungnya jatuh ke jurang. Berapa banyak orang yang hebat sudah tapi nih, para pejabat nih, tapi diatur, asistennya tutup, semuanya tutup. 10 tahun merajak dia, hebat, mobilnya berderet, rumahnya nggak berhitung, duitnya nggak keseri, sudah banyak nih Pak. Ujung-ujungnya penjara, sita semuanya, catat miskin sampai 7 keturunan. Masya Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ar-rabbaniyun wal ahbar. Faman hasunat lahu hadhihi as-sa'ada sara malikan kariman nasara rabbaniyan wa ila al-ishar bi qawli Ali radhiyallahu ta'ala anhu inna lillahi ta'ala fi ardihi aniyatan wa hiya al-bulu fa ahabbuha ila Allah araqbuha wa asfaha wa aslabuha thumma fassaraha fa qala aslabuha fid din wa asfaha fil yaqin wa araqbuha 'ala al-ikhwan wa ila al-ishar bi qawli ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya. Kemudian qala Ubay bin Ka'ab, hada mithlu nuril mu'minin, mathalu nuril mu'minin wa qulubihim. Wa amma qawluhu ta'ala aw kadhulumatin fi bahrin lujjin mathalu qalbil munafiq. Wa qala Zaid bin Aslam qawluhu ta'ala fi lawhin mahfuz huwa qalbul mu'min. Allah bisawab. Insyaallah mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang subur, yang bisa beribadah tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan ibadah, rezeki yang luas, yang halal, yang barokah untuk anak-anak kita karena kita masih hidup di kelas TK. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan kelas kita sehingga kita tidak terlalu sibuk urusan rezeki, kaya miskin sama di depan kita, tapi kita belum. Kaya kita senang, miskin kita susah. Semoga yang masih susah dikayakan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis ini, di salah satu hadisnya, kadal faqru an yakuna kufra. Kata beliau, hampir saja kefakiran itu bisa menyebabkan kekafiran. Ini Rasul bercerita dengan kelas-kelas kita ini yang masih gundah dengan rezeki, gundah dengan pemikiran. Adapun mereka yang sudah sampai ke maqam Rabbani, maqam yang diizinkan oleh Allah dan diberikan kepada wali-wali Allah, kaya dan miskin sama di hadapan mereka. Kaya sama sekali tidak merasa mereka miliki karena semua dan diberikan Allah. Miskin pun tidak pernah merasa resah dan malu dan gengsi karena kemiskinan adalah sifatnya para nabi dan rasul. Nabi yang selalu berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan golongkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang yang miskin pula. Itulah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu diutarakan dan diucapkan untuk Allah Subhanahu, untuk dirinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sesuai yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, la ghibtata illa fitnin, tidak ada
harus kita ingini dari sifat manusia kecuali dua. Siapa? Rajulun man atahullahu fa'anfaqa fi sabilillah, yaitu seorang laki-laki yang diberikan kekayaan oleh Allah, kemudian kekayaan tersebut dijalankan ke dalam jalan yang diridhai Allah, yaitu fi sabilillah. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa nafa'a bih, dan yang kedua adalah seorang yang alim dan orang alim tersebut bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat dan orang lain. Inilah sifat dua yang dianjurkan untuk kita ingini dan kita hasuti orang lain. Hasut dalam segi ini boleh, tapi bukan berarti hasut menginginkan nikmat tersebut hilang daripada dia. Tidak, tapi ribtoh dalam bahasa Arab itu ribtota. La ribtota illa fitnah. Ribtoh itu iri, tapi yang baik. Ada iri dengki, iri hati itu jelek. Ada iri dengki baik. Apa itu contohnya? Dalam bahasa Arab ribtoh. Yang tadi hasut atau apa namanya al-hasud wal nikmat, itu hasud dan benci mangkal di hati itu nggak boleh. Contohnya gimana? Ada seorang punya HP bagus, kemudian saya iri, ya Allah itu orang punya HP bagus ya, coba HP-nya hilang dan saya diganti oleh Allah untuk saya, itu nggak boleh. Itu namanya hasud. Menginginkan kenikmatan hilang dari temannya, itu namanya hasud. Ada penghibah tidak? Ya Allah, kenapa itu orang jadi kaya ya dan baik untuk masjid? Seandainya saya kaya, saya akan berupaya lebih baik daripada dia, ya Allah. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu ribtah. Makanya kata Nabi Muhammad, la ribtata illa fitnah. Tidak ada yang harus kita inginkan dari nikmat yang diberikan Allah kepada saudara kita kecuali dua. Orang alim yang bermanfaat ilmunya dan orang kaya yang dermawan yang diinfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kelas TK seperti kita ini, boleh kita ribtah, boleh kita inginkan kekayaan seperti kekayaan saudara dan saudari kita, dan kita niatkan untuk lebih berbuat baik sebagaimana mereka bisa berbuat baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf karena 1 bulan saya tidak bisa mengajar. Semoga diberikan kesehatan dan afiatnya, karena memang betul-betul kesibukan yang tidak bisa saya tinggal. Berdoa semoga sehat dan afiat untuk kita semua. Fatihah saja, Fatihah. Doa yang seperti beliau sakit, seperti saya juga punya penyakit, kita semua punya penyakit, semoga cepat sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit lahir, sakit batin, kita mohon kepada Allah jabatan berkah, usaha berkah, aktivitas berkah, istri berkah, anak berkah, semua apa yang kita miliki diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, ridha min Allah wa taufik min Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, wa syafaa'ah min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi dia wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.